Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker. Kalau usah pakai apa tuh namanya kosmetik apapun, kinclong sendiri wajahnya. Kalau Anda pengen sehat mulai sekarang, apa yang terjadi? Gut Anda, usus kita akan diperbaiki sama dia. Saja, efeknya tuh luar biasa loh. Dan dia obat dari banyak penyakit. Ada yang tahu ini nggak? Nah, ini kurma muda ya. Jadi saya tuh kadang-kadang ngeliat kayak begini tuh semakin kagum, semakin apa ya, semakin bersyukur gitu kan. Begitu banyak Allah kasih nikmat ke kita, ke dunia ini dan ke bumi ini gitu kan. Ada kurma warnanya kayak begini, ada kurma warnanya kayak begini, kan luar biasa gitu. Terus ada kurma lagi warnanya begini. Dan mereka ini kan beda-beda manfaat. Kematangan pada satu tumbuhan, sayuran atau buah itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi khasiatnya. Contoh, minta pisang satu aja. Jadi teman-teman sekalian, ini pisang. Pisang ini antara mengkelnya matang sama overripe. Overripe itu dia sudah matang yang banget, yang ada bercak-bercak hitam itu beda khasiat. Yang terbaiknya kalau bicara pisang misalkan pada pisang yang overripe ya, atau mungkin secara umum pisang, maka yang terbaik justru malah antioksidan, bahkan bahan pembunuh kankernya itu ada pada pisang yang sudah ada nokta patch hitam. Patch hitamnya itu sudah dia akan mengeluarkan satu bahan sebut dengan, coba saya lihatin, mudah-mudahan masih ada slide-nya. Jadi nah ini dia. Jadi pisang itu kalau dia sudah mulai muncul bintik-bintik hitam itu, maka dia akan mengeluarkan yang disebut dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker kalau dia udah mulai muncul patch hitamnya, gitu kan. Dan pisang merupakan salah satu produk ciptaannya Allah atau produk Allah, gitu kan, yang subhanallah dari mulai kulitnya sampai dagingnya penuh manfaat. Apa ada penjelasan tentang itu? Ada, mari kita lihat. Ini penjelasannya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, ini kan kalau guru sayur buah itu kan dia apa namanya tongkatnya ini. Enggak lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan yang Musa sapientum itu pisang. Musa sapientum itu pisang. Lihat. Di situ yang paling tinggi apa? Overripe. Overripe itu yang sudah matang banget, sudah matang sempurna. Ini enggak, belum overripe. Dia punya serotoninnya berapa? 170.000 ng gitu kan. Kedua yang tidak kalah banyak ada di angka 150.000. Letaknya di mana? Di kulit. Maka kalau Anda makan pisang, makan sama kulitnya. Udah pernah nyobain belum? Nanti dibikin smoothie campur kurma, enak. Wih, serius, saya nggak bercanda. Di blender. Tapi jangan cari pisang kampung ya, pisang yang tumbuh alami. Jangan pisang yang dikasih pestisida lagi gitu lah. Pisang kampung tuh ya Anda tahu lah, sini kan banyak yang jual pisang. Yang nggak kinclong, nggak apa gitu lah. Ya bentuknya standar tradisional lah gitu kan. Nanti kalau Anda bikin, caranya jadi pagi-pagi itu bisa bikin bubur ayam pisang namanya. Isinya apa? Gue sebagai ayam. Judulnya kan tadi kan alpukat tadi bubur ayam itu. Ala-ala kita kan. Biar tetap senang gitu kan. Tadi sarapan apa? Bubur ayam. Beli di mana? Bikin sendiri. Isinya apa? Alpukat, kurma, madu. Bubur ayamnya kita gitu kan, tanda kutip. Jadi gitu ya. Ambil nih Anda potong pisangnya, lalu Anda blender semua. Gak usah banyak-banyak makannya. Pagi-pagi gak usah banyak makan. Karena pisang juga karbonya tinggi. Dibikin smoothie, nanti kalau Anda mau blender boleh atau dihancur-hancurin gitu kan, nanti campur kurma sedikit, campur garam sedikit, udah kenyang sampai sore. Dan Anda akan bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Karena beliau ini kan ada serotonin.
Udah jelas tadi kan? Dia serotonin. Usus kita kan tadi berkomunikasi via serotonin. Serotonin itu apa? Hormon. Gitu kan? Jadi mungkin zaman sekarang banyak orang, baik laki-laki atau perempuan, mood swing, baperan gara-gara kurang hormon bahagia. Anda bisa dapat hormon bahagia di sini. Kira-kira di gorengan ada nggak? Apa yang terjadi? Selesai dia makan nasi uduk, selesai dia makan gorengan, baru saja lampu hijau sebentar, ting ting. Kan begitu karakter orang. Berhenti lampu merah kan? Lampu hijau habis itu kan? Tidak ada orang mau berhenti lampu merah lama-lama gitu. Tersabarlah sebentar. Kenapa harus klakson gitu? Kalau Anda yang pernah keluar negeri coba lihat. Di luar negeri itu klakson itu jangan dipakai. Orang yang sering mengklakson itu tanda apa? Tanda orang yang tergesa-gesa. Nanti latihan ya. Kalau ada metro mini berhenti mendadak, jangan diklakson. Ucapkan astagfirullahaladzim. Latihan mendidik hati namanya itu kan. Sudah dua latihannya kan. Tadi datang ke kondangan. Sekarang latihan kalau ada orang berhenti, jangan ngumpat, jangan ngomong ngapain segala macam, gak usah ngomong, diem aja. Gitu. Bisa nggak begitu? Mari kita lihat nanti lampu merah ya. Jangan, kalau saya emang jarang banget pakai klakson, jarang banget, hampir bisa dihitung jari. Kalau emang saya harus nyalip gitu kan, pass over gitu kan, ya saya salip aja. Ngapain ngumpat-ngumpat, ngapain ngomel-ngomel. Metro mini dari zaman purbakala begitu aja kelakuannya. Betul? Angkot begitu aja kelakuannya. Mau diubah? Gak bisa. Kita jangan ikut dia pula. Dia berhenti suka-sukanya dia, kita ngomel lah. Setiap omelan kita yang negatif menurunkan imun sistem kita. Ingat baik-baik kata saya. Ada penelitiannya? Ada. Makanya Nabi udah ajarin, jangan marah, jangan ini, jangan itu. Udah Nabi ajarin semua gitu kan. Kenapa? Manusia itu makhluk hormon. Maka kita karena tahu makhluk hormon, kita banyak-banyaklah baca doa supaya hormonnya, moodnya baik. Doa itu bunyinya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Dan kalau dia makhluk hormon, maka apa yang terjadi? Wajahnya kelihatan. Jadi orang-orang yang menjaga kolbu, menjaga hati, menjaga makanan, nggak usah pakai apa tuh namanya kosmetik apapun, kinclong sendiri wajahnya. Gitu. Ya, ibu-ibu nih terutama nih yang masih banget pakai smoke, kayak masih pakai kosmetik gitu kan. Ya. Ada saya share kemarin di Telegram, ada dokter lah mungkin di Amerika yang teliti di Amerika, di sini nggak tahu. Dari seorang wanita itu bangun pagi sampai dia mau kerja, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya via kulit. Contoh mungkin, Bapak Ibu tahu triclosan? Pernah dengar? Itu banyak di sabun kan? Coba nanti browsing di internet, Anda tulis triclosan is, nanti ketahuan tuh. Dia termasuk salah satu pestisida sebenarnya. Triclosan, TC biasanya. Kalau di sabun banyak di macam-macam lah, sabun antiseptik. Gitu. Banyak orang nggak tahu nih semua gitu. Kalau saya ceritakan semua nanti kaget, tapi kita pelan-pelan aja lah. Ya, siapa tahu di sini nanti kita bisa rutin. Gak ada yang aminin. Alhamdulillah. Dipotong kecil-kecil lah. Potong kecil-kecil. Jadi itu tandanya. Kemudian apa lagi kita lanjut ya. Sehingga nanti kalau tubuh kita itu sudah, jadi kalau boleh saya katakan makan terbaik itu apa? Ada yang pernah nyobain ini belum? Siapa yang belum pernah nyobain? Enak loh, saya cobain semua. Manis. Mau? Belilah. Enggak lah, diambil aja. Ini ambil. Yang laki-laki yang ini yang paling nggak manis. Jadi makan kurma itu paling baik. Apa yang dimakan? Semuanya dimakan. Bijinya dimakan, kulitnya dimakan. Caranya gimana?
Nabi udah ajarin, cemplungin aja. Jadilah air nabis namanya kan. Yang sekarang dikenal dengan infus water gitu kan. Yang sekarang sudah saya kemarin ditelepon seorang ustadz. Dia, ya ustadz mungkin teman-teman kenal lah ya. Saya bilang, dia bilang ini keluargaannya sudah mazhab JSR semua. Dia bilang, kenapa ustadz? Itu satu kulkas penuh dengan infus water. Dia bilang. Akhirnya saya pergilah ke keluarga beliau tersebut karena mertuanya sakit atau apa, mereka pengen diskusi gitu. Nah, saya kesana, ternyata benar isi kulkasnya itu semua. Ada air kunyit lah, jahe lah, buah semua. Tapi itu benar loh. Kalau Anda pengen sehat mulai sekarang, isi kulkasnya dibenerin. Ya, isi kulkasnya dibenerin. Lebih baik kosong. Oh iya. Kok bisa kosong bagus? Baik, ibu-ibu zaman sekarang kan pada males semua. Ke pasar males. Akhirnya dia apa? Beli makannya frozen semua. Betul? Akhirnya ibunya pun gemuk, bapaknya pun gemuk. Makanan frozen tuh nggak sehat kalau sering-sering ya. Kalau Anda pengen beli ikan, pergi ke pasar, beli ikan segar, masak, selesaikan, habiskan hari itu. Besok masak lagi, begitu harusnya. Bukan masak hari ini untuk 2 minggu kemudian. Tersinggung kan? Sekarang begitu. Sekalian, malas betul. Itu pahala loh, ngasih makan itu. Ada aja alasannya. Semua susah lah bu, nggak ada yang mudah. Cukup? Nggak ada yang mudah. Kalau nggak dipaksain, nggak bakal kelar, nggak bakal bisa gitu loh. Ya, nah, jadi itu sains. Jadi kemudian apa lagi? Nutrien defisiensi. Jadi nutrien defisiensi, ya satu lagi nih. Saya itu bagian juga dikirim, ya. Nah, sebelum saya bahas nutrien ini kan Anda sedang makan kurma sama bijinya, sama dagingnya, sama kulitnya gitu loh. Dilarutkan dalam air. Proses ini sebutnya infusa. Saya nyebutnya air nano gitu. Apa yang terjadi? Pada 6 jam bahan-bahan yang ada pada kurma nanti akan larut dan berubah molekulnya menjadi kecil, dan kita sudah bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari dia pada 6 jam pertama. Paham? Ingat baik-baik, jangan tanya lagi. Pada 6 jam pertama dia akan berubah molekulnya. Artinya apa? Ini bisa Anda topping dengan berbagai macam toppingan. Maksudnya gimana? Ada yang sudah bacakan The Rule of Three yang saya cerita kemarin? Ingat gak? Rule of Three itu loh. Hari pertama impus apa, hari kedua apa, hari ketiga apa? Hari pertama apa? Rempah ya? Hari kedua? Buah. Hari ketiga? Udah ngerjain belum? Enak badannya? Gitu. Kenapa yang jawab perempuan semua? Karena laki-laki menunggu dibuatkan. Makanya 87% Pak jamaah saya itu perempuan. Statistiknya begitu. Kan kita punya datanya itu semua. Nah jadi ini bisa Anda ganti lagi. Nanti misalkan Anda ganti dengan apa? Anda ganti lengkuas, cemplungin lengkuas, nanti ganti lagi dengan jahe. Tiap hari ganti-ganti aja. Jangan terfokus pada satu jenis. Dan jauh usah berlebihan. Apa yang terjadi? Gut Anda, usus kita akan diperbaiki sama dia. Kalau teman-teman lihat rimpang ini kan bentuknya nggak beraturan. Jadi memang dalam teori ilmu tradisional ya, sesuatu yang tak beraturan itu biasanya dia memiliki anti kanker. Maka kalau ditanya anti kanker pada apa rimpang yang punya anti kanker? Semua, kunyit, jahe, temulawak, semua, karena bentuk mereka nggak beraturan. Begitu caranya Allah menunjukkan pada kita. Gitu. Kok ada berusaha anak nangis? Oh iya. Bunyinya di sini gitu loh. Ya gitu ya. Nah, jadi bisa Anda ganti-ganti ini semua. Ya, jadi mulai sekarang minumnya diganti. Jadi minuman di rumah tuh yang biasa minum air putih nggak apa-apa, bagus, teruskan. Tapi minumannya harus Anda topping. Topping dengan cara apa? Ya pakai beginian. Cemplungin jahe, apa ketumbar atau black pepper. Sayur boleh juga nggak boleh? Sayur juga boleh. Jadi misalkan teman-teman apa ya? Ini misalkan seledri ya. Selada. Salah dikit lah. Selada juga bisa masukin aja nanti gitu.
Berapa jam? Berapa maksimalnya? 12. Kata guru saya, dia seorang peneliti juga, dia cuman maksimal 12 jam karena 12 jam dia sudah akan mencapai titik maksimal kandungan dia. Artinya setelah 12 jam Anda refill nggak bermanfaat. Apa yang boleh dilakukan dengan air, dengan misalkan Anda pakai buah gitu kan, dan nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan air 600 ml itu paling sepertiga bagian bawah aja, jangan penuh-penuh juga, nggak perlu. Ya, karena dia sudah berubah ukuran menjadi nano gitu kan. Berubah jadi nano, lebih kecil lah gitu. Nah jadi 12 jam nanti apa dikerjakan? Anda ambil itu, ambil itunya buahnya, lalu Anda blender buat masker gitu. Termasuk yang suka bikin jus dari kacang-kacangan tuh, kacang-kacangannya tuh bisa dibikin buat masker juga. Itu banget manfaatnya, banyak banget manfaatnya. Ya, kacang almond, udah nyobain belum? Almond, pistachio, walnut, hazelnut, brazil nut di blender jadi satu, enak banget. Mahal? Mahal apa mahal? Masih juga nyebut mahal. Buang kata mahal. Murah gitu. Tapi jangan nangis gitu lah. Ya, nutrien defisiensi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimakan mereka, orang-orang zaman sekarang itu sudah nutrisinya udah miskin. Makanya ada istilah sekarang tuh namanya stunting. Stunting itu apa? Stunting itu ya kalori banyak, cuma nutrisinya nggak banyak. Itu stunting. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mineral tadi? Pagi-pagi teman sekalian, pagi-pagi Anda mulai sekarang cobalah untuk apa? Minum teh. Yang biasa minum teh dari rempah. Contoh kayak begini nih. Ini kan ketumbar. Jadi ketumbar ini kalau Anda maka ini sudah akan jadi teh anti kanker. Nanti browsing aja apa manfaat ketumbar. Jadi Indonesia nih bos sekalian kaya banget dengan mineral seperti ini. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Gara-gara dia ini. Betul? Rempah loh. Karena ini harta karunnya dan dia obat dari banyak penyakit. Kalau boleh saya katakan, kalau kita mulai sekarang membiasakan pagi-pagi mungkin minum teh ketumbar atau kunyit atau jahe, nggak usah dikultuskan herbalnya apapun. Kalau saya begitu, Indonesia ini bisa bebas kanker loh sebenarnya, tanpa gula ya. Kenapa banyak sekarang? Saya kemarin ada teman nge-share ke saya tulisan saya di Twitter 10 tahun yang lalu. Saya bilang situ apa? Kalau pola makan kita kayak begini terus, maka Indonesia akan booming dengan autoimun 10 tahun lagi. Ternyata benar. Saya sudah pernah ngomong 10 tahun yang lalu, zaman di Twitter masih aktif. Saya sudah pernah ngomong. Jadi sekarang kalau kita masih kayak begini pola makannya, lihat akan ada ledakan penyakit di 10-20 tahun mendatang di Indonesia ini. Gemuk merajalela, autoimun merajalela, anak-anak lahir dengan semua sebagian besar kelainan kongenital, nauzubillah, bahkan banyak kayak begitu. Kenapa? Gula bertaburan di mana-mana, disuruh ngurangi makan nasi nggak mau, beras merah katanya mahal, banyak banget alasan. Ketika sudah ke rumah sakit, mau tidak mau ngantri dari jam 3 pagi untuk BPJS, kan begitu faktanya sekarang. Padahal, baik saya katakan, padahal hanya dengan sedikit mengubah begini saja, efeknya itu luar biasa loh. Saya katakan, ini yang banyak orang pikir susah gitu kan. Kenapa? Karena mereka lebih mentingkan lidah daripada kebutuhan nutrisi badannya. Betul? Change, saya katakan, berubahlah. Jangan mati kita nyusahin orang. Paham? Jangan mati kita tuh nyusahin orang, nyusahin anak istri, keluarga, semua gara-gara penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh.